ceria, sukacita, kita senang, Tuhan senang. Yes, yes, okay. Ya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pada hari Ahad ini. Semuanya berdiri. Doa pembukaan kita hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Lilian. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah, berkati guru-guru yang mengajar kami, dan juga berkati teman-teman yang mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Amin. Selanjutnya ada persembahan pujian dari kelas kecil. Oh iya, persembahan pujian akan dibawakan oleh Cherish dan Michelle, yaitu lagunya Hai Mari Berhimpun. Silakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bapa sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bapa sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Dari pulau dan benua. pakai gerakan ya. Iya Oke. dong. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian.
dengan Om Hakim ya. Kita lanjut lagi ya dengan pujian. memuji nama Tuhan. Lagunya hari ini, kali ini yaitu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau Haleluya itu gerakannya gini, puji Tuhan Ke atas. ke atas. Oh, Oke? iya, iya. Ingat. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wow, Keren. kita sudah puji Tuhan, sudah nyanyi dengan penuh semangat. Betul. Sekarang kita mau dengerin teman kita, salah satu dari kelas Maranatha, mau menampilkan keahlian dia main piano. Wih, keren. Ya, Abel mau menampilkan permainan pianonya. Kita lihat ya. Oke, Silakan. kita saksikan. Haleluya,
tadi Ceris dan Michelle. Michelle sudah nyanyi, Abel sudah main piano. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan kan? Ya, tapi sebelumnya kita persembahan dulu. Oh iya, adik-adik persembahannya ingat kita masukkan ke celengan ataupun amplop. Nanti pada minggu depan boleh dikumpulkan melalui guru-guru sekolah minggunya atau ditransfer juga boleh, ya. Ya, Oke. ya kan? Ya, betul. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu apa, Bu? Aku bawa dan berikan persembahanku. Nanti doanya mau dibawakan oleh Demian, ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerima persembahan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita persembahan sudah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu apa, Bu? Firman Tuhan ku dengar. Nah, terus doanya nanti dibawakan oleh siapa? Elin. Oh, Elin. Dari kelas Maranatha. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami dan pikiran kami. Semoga kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Wah, sekarang kita sudah masuk bulan Desember. Kalau bulan Desember, kita senang nggak? Pasti kita senang semua ya. Pasti kamu udah bayangin apa? Punya baju baru, di rumah banyak kue-kue. Pasti papa mama kasih hadiah, bu guru sekolah minggu kasih hadiah. Juga ada pohon Natal di rumah kita. Seneng ya kalau bulan Desember. Nah, marilah kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan membaca dari firman Tuhan, yaitu Injil Lukas pasal 2. Kita hanya baca dari ayat 1 sampai 4. Kemudian nanti kita sambung dengan ayat yang ke-7 sebagai ayat hafalan kita ya. Ingat ya. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia atau Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kita sambung ayat yang ke-7, yaitu sebagai ayat hafalan kita. Boleh sambil nanti menghafal ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau melihat perjalanan Bapak Yusuf dan Ibu Maria, karena tadi kita baca ya di ayat yang pertama, Kaisar Agustus menyuruh semua orang mendaftarkan diri ke negeri asalnya. Bapak Yusuf ini tinggal di kota Nazaret. Dia sebagai tukang kayu di Nazaret. Nah, karena disuruh kembali ke kota asal masing-masing, lalu Bapak Yusuf mengajak Ibu Maria untuk berangkat ke kota Bethlehem. Kalian tahu nggak? Zaman dulu belum ada mobil yang bagus, belum ada pesawat terbang. Paling adanya kalau orang kaya punya unta, kalau yang sedang-sedang ya kira-kira punya keledai. Bagaimana dengan Bapak Yusuf? Bapak Yusuf juga punya seekor keledai. Nah, dia membawa Ibu Maria yang saat itu sedang hamil. Karena Ibu Maria sedang hamil, maka keledai itu dipergunakan untuk Ibu Maria. Ibu Maria naik keledai, Bapak Yusuf mengiringnya atau mendampinginya dengan berjalan kaki. Perjalanan cukup jauh. Dari Nazaret sampai ke Bethlehem itu makan waktu kurang lebih 1 minggu karena mereka berjalan kaki. Mungkin kalau naik mobil itu bisa dicapai dengan 4 atau 5 jam. Kalau pesawat mungkin 10 menit dan sampai ya. Tapi Pak Yusuf berjalan kaki. Mereka berjalan dengan perlahan ya, tapi mereka tetap bersukacita. Ketika sampai di Bethlehem, hari sudah gelap karena sudah malam. Mereka tidak punya tempat tinggal. Bagaimana ya? Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria meneruskan perjalanannya mencari penginapan yang lain. Mereka berjalan ya, lumayan sih jauhnya. Nah, setelah sampai di tempat penginapan yang kedua, Bapak Yusuf mengetuk pintu lagi. Lalu keluarlah pemilik hotel lagi. Ditanya sama Bapak Yusuf, apa adakah tempat penginapan untuk kami? Penghuni itu bilang lagi, waduh Pak, kami minta maaf karena kamar semua sudah penuh, tidak ada lagi yang kosong. Bagaimana ya Pak ya? Kalau enggak Bapak sana lagi Pak, masih ada hotel satu lagi. Bapak Yusuf lihat Ibu Maria, kesian sekali karena tangannya ini memegang perut yang sedang hamil, kayaknya dia itu kesakitan. Kata Bapak Yusuf, pelan-pelan aja Bu Maria, kita ke sana. Nah, terus dibawa ya ke sana Ibu Maria dengan Pak Yusuf. Sampailah ke tempat penginapan yang ketiga. Di sana diketuk lagi pintu. Lalu dibukalah, keluar si pemilik hotel. Ada apa Pak? Kata Pak Yusuf, adakah tempat penginapan untuk kami Pak? Kasihan istri saya, dia sedang hamil dan merasakan sakit. Terus Bapak penginapan itu bilang, ya kasihan juga sih ya, tapi gimana ya? Kira-kira jawabannya ada nggak ya tempat penginapannya ya? Ternyata penginapan 1, penginapan 2, penginapan 3 pun penuh.
bapak itu bilang yang penginapan yang ketiga, Pak Yusuf, saya minta maaf, benar-benar maaf, karena hotel ini kamarnya semua sudah penuh, tidak ada lagi yang kosong. Bagaimana ya Pak? Waduh, udah putus asa kan Bapak Yusuf? Bagaimana? Tolonglah Pak, kata Pak Yusuf, tempat yang bagaimana aja lah kami mau, yang penting kami malam ini dapat beristirahat. Terus si pemilik penginapan ini berpikir, gimana ya? Oh iya, saya punya kandang domba di sebelah sana. Apakah Bapak mau beristirahat di sana? Ya lumayan, bisa duduk-duduk di sana beristirahat. Gimana Pak? Bapak Yusuf tanya sama Ibu Maria, bagaimana Bu? Apakah Ibu mau kita ke kandang domba? Gak ada tempat lagi. Ya sudahlah Pak, saya udah gak tahan, kata Ibu Maria. Bagaimana lagi? Ya sudah, kita nurut aja. Dihantarlah Bapak Yusuf dan Ibu Maria oleh si pemilik hotel ke sebuah kandang domba, agak di belakang tempatnya ya, di belakang hotel. Sampai di dalam sana, terus mereka dikasih lampu, terus Bapak Yusuf lihat, ya sudahlah, terima kasih ya Pak. Nah, Bapak Yusuf bilang sama pemilik hotel, kami boleh beristirahat di sini. Begitu masuk, terus Bapak Yusuf bersih-bersih, Bapak satu ya, terus jeraminya berantakan, dirapiin, terus Ibu Maria disuruh beristirahat. Lalu mereka istirahat di dalam kandang domba. Malam harinya, apa yang terjadi? Ibu Maria melahirkan seorang bayi. Lahirlah seorang bayi. Bayi ini adalah bayi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia. Karena sebelum bayi ini lahir, sudah diberitahukan, kalian bisa baca ya, di Yesaya, di Mika ada, bahwa nanti akan datang seorang juru selamat ya. Nah, baik itu hanya diapakan? Dibungkus dengan kain lampin. Tahu kain lampin enggak? Kain lampin ya seperti bedang, tapi ya kain-kainan aja lah seadanya gitu. Dibungkus dengan kain lampin, lalu dibaringkannya di mana? Dibaringkannya itu di palungan. Tahu palungan enggak ya? Nah, kira-kira kayak gini nih. Ini jeraminya, lalu bayinya diletakkan di palungan. Kalian lahir diletakkan di mana? Diletakkan di palungan juga? Tidak ya. Pasti kalian lahirnya di rumah sakit yang bagus ya, ranjangnya empuk, rumah sakitnya juga bagus, dan pokoknya mewah. Tidak seperti Tuhan Yesus yang sangat sederhana, sangat amat sederhana. Bayangin aja ya, Tuhan Yesus lahir hanya di sebuah kandang. Untung kandangnya tidak seperti kandang yang suka kita lihat di kampung-kampung. Zaman dulu itu kandangnya di dalam goa. Jadi ditutup dengan batu, agak hangat ya, nggak terlalu dingin. Nah, di sanalah nih seperti ini ya, kayak ada batu-batunya itu. Lalu ada dombanya juga yang ikut menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaringkan di atas palungan. Sederhana sekali kan? Nah, adakah hadiah yang diberi untuk Tuhan Yesus? Tidak ada. Yang ada apa? Hanya senyuman dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Mereka tersenyum mengucap syukur kepada Tuhan karena bayi yang ditunggu-tunggu sudah lahir. Karena bayi ini adalah juru selamat umat manusia. Siapakah kira-kira yang datang pada waktu Tuhan Yesus lahir? Pada waktu Tuhan Yesus lahir, ternyata ada yang datang, yaitu para gembala. Karena para gembala ini ketika mereka ada di padang, mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat itu memberitakan kepada para gembala supaya mereka mengikuti satu bintang, di mana bintang itu berhenti, maka kalian lihatlah di sana ada bayi yang baru lahir. Nah,
beberapa orang gembala datang. Mereka tidak membawa apa-apa karena mereka juga orang miskin. Mereka hanya membawa hati yang bersyukur untuk menyembah Yesus atau bayi Yesus yang sudah lahir. Mereka bersuka cita bersama Ibu Maria dan Ibu Yusuf. Nah, anak-anak, tadi kita sudah lihat ya, Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang dengan penuh kesederhanaan. Tapi kalau kita di sini ya, pasti kalian semua kalau lahir tidak ada yang di kandang, pasti di rumah sakit yang bagus. Inilah kelahiran Yesus yang disebut sebagai Natal yang pertama. Jadi Natal yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus. Tidak seperti sekarang. Kalau kita sudah dengar Natal, pasti kita pikirannya baju baru, kue-kue, hadiah-hadiah, pohon Natal yang berkelap-kelip. Pasti itu yang kita bayangkan. Sekarang Oma nanya, apa sih yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus sekarang? Kita sudah lihat Tuhan Yesus dilahirkan. Kita juga sudah lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak dilahirkan, maka dosa kita tidak akan ditebus. Sekarang apa yang dapat kita berikan buat Tuhan? Apakah kita bisa memberikan Tuhan baju baru? Atau kita berikan Tuhan kue-kue? Apakah kita memberikan Tuhan dengan hadiah yang bagus-bagus misalnya? Tuhan tidak menginginkan semuanya itu. Yang Tuhan inginkan hanya kita dapat memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalian nanya kali ya, beri hidup kepada Tuhan bagaimana? Kita memberikan hidup kepada Tuhan dengan satu, kita hanya menyembah kepada Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dengan beribadah. Kalau kita datang beribadah, itu berarti kita menyembah Tuhan. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua. Dengan kita taat sama orang tua, kita patuh sama orang tua, kita setia kepada orang tua, itu sudah bagus. Dan ada lagi, jangan suka berdusta atau berbohong kepada siapapun. Kita tidak boleh berbohong. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakanlah tidak ya. Jangan suka berbohong. Jangan suka mencuri. Ya, ingat ya, jangan suka mencuri, jangan suka berbohong. Tuhan juga mengajarkan kita supaya jadi anak-anak yang sabar. Kita harus sabar, harus penuh kasih, baik terhadap orang tua maupun terhadap teman. Satu lagi yang harus diingat, anak-anak diingatkan supaya jangan suka menuntut kepada orang tua. Kenapa Oma katakan menuntut? Kadang-kadang kita minta sama orang tua yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua kita. Terus kita ngambek, marah, ya, nggak mau makan, nggak mau belajar. Itu jangan sampai terjadi kepada kita, anak-anak sekolah minggu GKI ya. Jadi kita tidak boleh menuntut pada orang tua, meminta lebih dari apa yang tidak ada pada orang tua kita. Ingat, harus taat sama orang tua, setia pada orang tua, dan patuh pada orang tua. Seperti tadi kita lihat, kelahiran Yesus yang penuh dengan kesederhanaan mengajarkan kepada kita supaya kita juga mau belajar hidup secara sederhana, jangan berlebihan. Kalau kita banyak uang, kalau kita kaya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya, jangan kita menuntut. Harus seperti mereka. Misalnya punya sepeda baru bagus, kita juga harus punya sepeda baru. Punya baju baru yang mahal, kita juga harus punya baju yang mahal. Nggak boleh ya. Kita harus belajar sederhana. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang sederhana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Oh iya, ada satu lagi. Anak-anak, Oma mau bertanya nih. Ada pertanyaan ya, ada hadiahnya.
Gampang sekali pertanyaannya. Siapa yang cepat, itu yang dapat hadiah. Oma tentukan 5 orang anak. Nanti bisa jawab, masukkan di grup sekolah minggu. Punya ya semua grup sekolah minggu. Cuman memilih, nggak usah jawab payah-payah. Ya, dibacain dulu ini ya. Nomor 1. Tuhan Yesus lahir di mana? Yang A, kandang domba. Yang B, istana raja. Pilih yang mana? Oke. Kedua, Tuhan Yesus dilahirkan sebagai A, anak tukang kayu. B, anak Kaisar Agustus. Sudah? Ketiga, bayi Yesus dibaringkan A, di kasur empuk. D, di dalam palungan. Sudah terang? Cepat ya, kirim ke grup GKI. Sekolah Minggu GKI ya. Yang cepat 5 anak dapat hadiah. Besok Minggu boleh diambil. Terima kasih. Anak-anak, sebelum ibadah kita tutup, kita akan menyanyikan pujian satu lagi. Kandang domba itu rumahnya, karena Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Oke. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Doa penutup akan dipimpin oleh Yavin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ini. Semoga firman-Mu bisa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan menyanyikan lagu Berkat Tuhan Curahkanlah. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, limpit kami dalam dunia. Dengan firman-Mu yang indah. Oke, ibadah kita selesai. Ada pengumuman Bu. Oh Betul, iya, betul. jangan lupa Silakan. Oma minggu depan tanggal berapa? 27. Oh iya, kita akan merayakan ibadah Natal dengan online. Oke, ingat-ingat anak-anak, Tanggal 27 Desember pukul Berapa? Pukul 9 ya. Pukul 9 kita akan bersama-sama merayakan hari Natal dan sore harinya Kita bisa dapat hadiah. Oh, Bisa ambil di gereja. ambil di mana? Di gereja dong. Oh, sore hari.
pagi Natalan online, sore ngambil hadiah di gereja. Waktu kita ibadah online Natal itu kita boleh pakai baju yang rapi ya Bu ya, karena kita akan merayakan hari kelahiran. Tidak harus baru, Ya, bukan, tapi harus rapi walaupun sederhana. Bersih. Oke.